pembelajaran akan membahas topik materi discovery learning dan inquiry learning. Saya Aisyah Sabira, Saya Evernika Saruha. Saya Gina Nursapa. saya Nabila Rifai, Saya Rani Fuada. Saya Rana Tanjung. Selamat menyaksikan. Discover Learning adalah metode pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik dalam menemukan sendiri konsep dan makna melalui kegiatan seperti observasi, klasifikasi, dan inferensi. Model ini berlandaskan prinsip learning by doing dari Jerome Bruner, di mana peserta didik secara mandiri menggunakan proses mentalnya untuk memahami dan menyimpulkan konsep. Menurut Tampum Bulot tahun 2017, 2 PG Dikdas tahun 2020. Penerapan pembelajaran discovery learning memberikan peluang kepada siswa untuk mengidentifikasi sendiri konsep, prinsip, atau aturan lewat eksplorasi dan pengalaman langsung. Seperti yang dikatakan oleh Brunner pada tahun 1961, pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya dipindahkan dari guru kepada siswa, melainkan juga dibangun secara aktif oleh siswa melalui proses penemuan. Lalu, ada contoh-contoh penerapan discovery learning dalam pembelajaran. Dalam mata pelajaran IPA, guru bisa mengajak murid untuk melaksanakan eksperimen sederhana guna mengajarkan suatu konsep ilmiah. Pada mata pembelajaran matematika, siswa dapat dibimbing untuk mandiri menemukan pola dan rumus melalui pengamatan dan penyelesaian masalah. Dalam bahasa Indonesia, guru dapat membantu siswa untuk menemukan struktur teks atau kaidah bahasa melalui kegiatan membaca dan menganalisis contoh teks. Inquiry berasal dari kata to inquire, yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual terkait dengan proses berpikir reflektif. Jika berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu untuk membangun kemampuan itu. Richard Suhman tahun 62 menyatakan bahwa di mana dalam proses pembelajaran dia menginginkan peserta didik bertanya mengapa suatu peristiwa itu dapat terjadi, kemudian menuntun peserta didik sesuai prosedur dan menggunakan pengetahuan dan prinsip umum. Peserta didik melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data sampai peserta didik menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Penerapan inquiry learning dalam pembelajaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif menemukan konsep melalui proses penyelidikan dan pemecahan masalah. Menurut Sanjaya pada tahun 2016, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar agar terarah. Inquiry learning diawali dengan fenomena atau masalah nyata, dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan dan hipotesis, mengumpulkan serta menganalisis data, lalu menarik kesimpulan. Contoh penerapan inquiry learning dalam pembelajaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif menemukan konsep melalui proses pemecahan masalah. Misalnya dalam pembelajaran IPA dan IPS. Dalam pembelajaran IPA, guru dapat mengajak siswa melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan konsep ilmiah tertentu. Sedangkan dalam pembelajaran IPS, siswa dapat melakukan penyelidikan sosial melalui wawancara atau studi kasus. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan analisis artikel efektivitas penerapan model inquiry learning dengan discovery learning terhadap kemampuan literasi sains di sekolah dasar.
Nah, artikel ini membahas cara menggunakan dua model pembelajaran, yaitu inquiry learning dan discovery learning, untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa SD. Penelitian ini dimulai karena kemampuan literasi sains siswa SD di Indonesia masih rendah, khususnya pada mata pelajaran IPAS. Berdasarkan temuan data PISA 2023 dan rapor pendidikan nasional, kurang dari sebagian siswa SD mampu mencapai tingkat kompetensi minimum. Di Kabupaten Blora, sekitar 70% siswa mengalami kesulitan memahami konsep dasar sains. Hal ini terjadi karena metode belajar masih berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan dan mencatat, serta materi sains diberikan dalam bentuk teks yang sulit dipahami. Akibatnya, siswa sulit berpikir kritis, kurang tertarik belajar, dan kesulitan menyelesaikan masalah nyata. Sehingga, untuk mengatasi hal ini, peneliti menerapkan dua model pembelajaran yang berbeda di dua sekolah. Discovery learning diterapkan di SD Negeri 1 Puledagel sebagai kelas eksperimen, sedangkan inquiry learning digunakan di SD Negeri 2 Puledagel sebagai kelas kontrol. Nah, dalam pembelajaran inquiry, siswa diminta mengajukan pertanyaan, membuat dugaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Meskipun model ini mengajarkan berpikir ilmiah, hasilnya tidak terlalu baik karena sebagian besar siswa masih belum terbiasa bekerja mandiri dan berpikir secara terstruktur, sehingga sulit menganalisis data atau membuat kesimpulan. Guru masih perlu banyak membimbing sehingga proses ini tidak sepenuhnya mandiri. Nah, sementara itu, discovery learning berhasil karena siswa diajak menemukan konsep sendiri melalui eksperimen, percobaan, dan diskusi kelompok. Peran guru lebih sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, siswa melakukan percobaan sederhana mengenai perubahan wujud benda, lalu mengamati dan membuat kesimpulan. Proses ini membuat siswa lebih aktif, lebih tertarik, dan lebih mudah memahami konsep sains secara nyata. Sehingga hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa kelas discovery learning meningkat dari 63,92 menjadi 81,42, sedangkan kelas inquiry learning meningkat dari 48,27 menjadi 61,77. Secara keseluruhan, rendahnya masalah literasi sains disebabkan oleh metode belajar yang pasif. Dengan menggunakan dua model ini, penelitian menunjukkan bahwa discovery learning lebih efektif karena memberi kesempatan siswa mengembangkan pengetahuan secara aktif dan bermakna. Sementara inquiry learning masih kurang optimal karena membutuhkan kesiapan dan keterampilan berpikir ilmiah yang belum dimiliki siswa SD. Pada akhirnya, baik discovery learning maupun inquiry learning adalah dua model pembelajaran yang sama-sama menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Discovery learning membantu siswa menemukan konsep dan makna melalui eksplorasi langsung, sementara inquiry learning mengarahkan mereka untuk menyelidiki fenomena, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Keduanya terbukti mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pengetahuan tidak lagi sekedar ditransfer oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik melalui aktivitas, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan belajarnya. Dengan penerapan yang tepat, discovery learning dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman konsep. Sedangkan inquiry learning mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan percaya diri. Disinilah peran guru menjadi sangat penting dengan menciptakan ruang belajar yang aman untuk bertanya, bereksperimen, dan menemukan. Karena ketika peserta didik belajar dengan cara doing, bukan hanya menerima, maka pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih berarti, dan mampu bertahan hingga masa depan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini.
Sampai jumpa di materi berikutnya. See you!